Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem penjualan kredit. Apa sih itu sistem penjualan kredit? Nah, sistem penjualan kredit itu adalah proses pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pelanggan sesuai dengan pesanannya. Nah, dalam transaksi ini juga, perusahaan itu akan memiliki piutang kepada pelanggannya untuk jangka waktu tertentu. Nah, penjualan kredit juga merupakan transaksi non-tunai, nah di mana pembeli menunda pembayaran hingga tanggal yang telah disepakati. Nah, penjualan kredit juga dapat menjadi strategi perusahaan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan pendapatan laba. Fungsi sistem penjualan kredit ada 6. Yang pertama ada fungsi kredit. Nah, fungsi kredit itu bertugas mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Dan yang kedua itu ada fungsi penjualan, mengolah proses pemesanan produk dari pelanggan mulai dari penerimaan pesanan hingga konfirmasi. Yang ketiga, fungsi gudang, di mana fungsi gudang itu menyediakan barang yang telah dipesan ke pelanggan, kemudian mencatat stoknya dan memastikan barang itu siap untuk dikirim. Yang keempat, itu ada fungsi pengiriman, dengan mengatur pengantaran barang ke pelanggan sesuai jadwal dan memastikan barang itu sampai dengan baik. Yang kelima, itu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu mencatat semua transaksi penjualan kredit ke dalam sistem keuangan untuk tujuan pelaporan atau analisis. Yang keenam itu ada fungsi penagihan. Nah, fungsi penagihan itu digunakan untuk melakukan penagihan pembayaran dari pelanggan sesuai dengan perjanjian kredit. Berikut adalah dokumen dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama itu ada faktor penjualan kredit. Nah, di mana dokumen itu digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Nah, lembar yang pertama dan yang kedua itu berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang dibuat secara periodik oleh fungsi penagihan dan kirim ke pelanggan. Nah, fungsi pengiriman itu harus mendapatkan tanda tangan pelanggan pada lembar pertama dan yang kedua saat barang itu diserahkan. Nah, untuk lembar yang ketiga itu berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang. Sementara lembar yang keempat itu menjadi perintah pengiriman. Nah, lembar kedua itu disimpan oleh fungsi akuntansi dan lembar yang pertama itu dilampirkan pada surat tagihan pelanggan. Berikutnya ada dokumen yang kedua yaitu surat tagihan. Nah, surat tagihan itu adalah turnaround dokumen yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas harus disobek dan yang kemudian dan dikembalikan oleh pelanggan bersama cek ke perusahaan, dan sedangkan bagian ke bawahnya itu berisi rincian transaksi pembelian pelanggan selama periode tertentu. Berikutnya ada catatan akuntansi, yaitu ada 3. Yang pertama jurnal penjualan, yaitu catatan akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit, yang yaitu jika perusahaan itu menjual beberapa macam produk dan manajemen itu memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk dalam jurnal penjualan, itu dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua itu ada kartu piutang, yaitu catatan akuntansi yang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada setiap tiap debiturnya. Nah, dalam metode piutang tertentu, buku pembantu piutang itu tidak diselenggarakan dan digantikan fungsinya dengan arsip faktur penjualan menurut abjad. Dan yang ketiga itu ada kartu gudang, di mana catatan ini tuh bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Nah, catatan itu diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data akuntansi barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Next, selanjutnya yaitu jaringan produk yang membentuk sistem penjualan dengan kartu kredit. Nah, jaringan produk yang membentuk sistem penjualan dengan
kartu kredit itu ada 5. Yang pertama ada prosedur order penjualan, yaitu dalam prosedur ini fungsi penjualan itu menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Nah, fungsi penjualan itu kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Dan yang kedua ada prosedur pengiriman barang. Nah, dalam prosedur ini fungsi gudang itu menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dan dari fungsi gudang. Nah, pada saat penyerahan barang, fungsi pengiriman pengiriman tersebut meminta tanda tangan penerimaan barang dari pemegang kartu kredit di atas faktur penjualan kartu kredit. Dan yang ketiga ada prosedur pencatatan piutang. Nah, prosedur pencatatan piutang itu dalam proses ini fungsi akuntansi itu eh, mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Yang keempat, ada prosedur penagihan. Nah, dalam prosedur ini, fungsi penagihan itu menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Nah, secara periodik. Nah, fungsi penagihan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang kartu kredit perusahaan dilampiri dengan faktur penjualan kartu kredit. Dan yang kelima ada prosedur pencatatan penjualan. Nah, dalam prosedur ini fungsi akuntansi itu mencatat setiap transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, ada unsur sistem pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal itu menurut Mulyadi itu terdiri dari beberapa elemen utama. Nah, unsur-unsur ini dibuat untuk memastikan bahwa tujuan organisasi itu tercapai, asetnya kemudian dilindungi, informasinya itu benar, tersedia, dan aktivitasnya yang dijalankan itu sesuai dengan eh, kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada bagan alir ke dokumen. Bagan alir dokumen atau flowchart dokumen itu adalah alat alatnya yang digunakan untuk menggambarkan arus dokumen di dalam suatu sistem informasi akuntansi. Nah, bagan ini juga menunjukkan bagaimana dokumen-dokumen seperti faktur, surat perintah kerja, atau laporan keuangan mengalir melalui berbagai bagian organisasi dari awal hingga akhir proses. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem penjualan kredit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.